Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah hukum atau sebuah permasalahan yang lumrah terjadi di masyarakat, yaitu tentang perempuan dengan kondisi haid dan nifas memegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu bagaimana para ulama menyikapi permasalahan tersebut. Berdasarkan kajian kebanyakan ulama, hampir semua ulama sepakat bahwa memegang Al-Quran itu tidak diperbolehkan alias diharamkan. Hal tersebut jelas berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya Al-Quran itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa perempuan dalam kondisi haid maupun kondisi nifas ini adalah perempuan dalam kondisi tidak suci atau tidak tahir, maka tidak diperbolehkan untuk memegang Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Hal ini juga dipertegas dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yamassal Quran illa tahir. Ini hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, alla yamassal Quran illa ala taharatin, tidak boleh memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Jadi permasalahan perempuan dalam kondisi haid maupun nifas memegang Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, para ulama bisa dikatakan hampir sepakat semuanya diharamkan. Namun ada pengecualian dari salah satu mazhab yang mu'tabar, yaitu mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa diperbolehkan bagi perempuan dalam kondisi haid maupun nifas memegang Al-Quran apabila dia seorang guru ngaji, apabila dia seorang guru penghafal Al-Quran, guru tahfizul Quran. Maka dengan kondisi seperti itu diperbolehkan baginya untuk memegang Al-Quran. Ini menurut mazhab Maliki. Baik. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita semua. Sekarang Al-Quran itu tidak hanya dalam bentuk fisik, ada cetakannya bisa kita pegang. Dewasa ini juga ada Al-Quran digital atau Al-Quran aplikasi yang terdapat di dalam handphone, di dalam laptop. Nah, apakah Al-Quran yang ada di dalam HP, di dalam laptop itu sama kondisinya dengan Al-Quran yang kita pegang, yang kita punyai selama ini? Apakah sama? Mari kita lihat dulu apa definisi Al-Quran atau apa definisi mushaf. Yang dimaksud dengan Al-Quran adalah ma baina daffatayil mushaf. Ya. Jadi yang dikatakan dengan Al-Quran adalah yang ada bentuk fisiknya, ya, dari sampul sampai ke sampul, ini disebut dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Itulah yang disebut dengan Al-Quran. Ya.
karena dia adalah kalamullah, kalamnya Allah, maka benar-benar sakral, benar-benar sakral, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa kecuali oleh orang yang suci saja. Nah, pertanyaan yang tadi, kalau Al-Quran ini dia sudah tidak berada lagi di luar, bisa dipegang dan dilihat secara fisik, tapi berada dalam HP dan laptop, apakah kondisinya sama? Para ulama memberi jawaban bahwa statusnya sudah berbeda. Statusnya sudah berbeda. Dia bukan lagi Al-Quran yang dimaksud atau yang dilarang oleh para ulama untuk dipegang bagi orang dalam kondisi hadas besar. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran yang ada di dalam handphone, yang ada di dalam laptop itu adalah cerminan dari Al-Quran. Ya. Fotokopi daripada Al-Quran. Apa? Al-Quran yang ada di HP, di laptop adalah cerminan atau fotokopi dari Al-Quran. Bukan Al-Quran itu yang sesungguhnya secara fisik yang ada di luar yang bisa kita saksikan. Buktinya apa? Buktinya ketika kita ke kamar mandi, ya kan? Kita ada menginstal Al-Quran. Kita bawa nggak ke kamar mandi? Kita bawa ke kamar mandi. Kalau seandainya Al-Quran yang ada di dalam HP ini adalah Al-Quran yang sebenarnya, maka HP ini nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Haram hukumnya. Begitu juga kalau HP ini rusak, ya, kita hancurkan HP ini, kita rusak, kita cari Al-Quran di dalam, ada nggak? Nggak ada Al-Qurannya. Nah, jadi Al-Quran yang ada di dalam HP, di dalam laptop adalah bayangan Al-Quran atau cerminan daripada Al-Quran, bukan Al-Quran yang sesungguhnya, ya, yang dimaksud dengan ma baina daffatil mushaf, sehingga hukumnya juga berbeda. Maka para ulama yang tadi mengharamkan bagi perempuan haid dan nifas memegang Al-Quran secara fisik, mereka tidak mengharamkan untuk memegang Al-Quran yang terdapat di dalam HP dalam bentuk aplikasi, karena statusnya, bentuknya beda. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bagi yang berhadas besar, dia tidak bisa memegang Al-Quran sesungguhnya, tapi diperbolehkan memegang Al-Quran yang dari HP. Saya rasa permasalahan ini sudah sangat jelas dan sudah sangat terang. Selanjutnya, berkenaan dengan membaca Al-Quran. Tadi kita membahas memegang atau membawa Al-Quran. Sekarang membaca Al-Quran bagi perempuan dalam kondisi haid dan nifas. Apakah sama dengan memegang dan membawa? Beda. Ya, beda. Membaca Al-Quran bagi seorang perempuan dalam kondisi haid dan nifas ini para ulama berbeda-beda pendapat. Para ulama berbeda-beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran bagi seorang perempuan dalam kondisi haid dan nifas ini diharamkan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi seseorang dalam kondisi haid, nifas ataupun junub tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, pendapat yang pertama berlandaskan pada hadis ini. Jadi membaca Al-Quran juga tidak diperbolehkan menurut pendapat pertama. Kemudian ada pendapat kedua, ya, membaca Al-Quran dengan kondisi apapun bagi perempuan haid dan nifas diperbolehkan. Ini pendapat ini terdapat dalam mazhab Maliki. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa boleh membaca Al-Quran bagi perempuan haid, nifas ataupun junub apabila diniatkan zikir. Apabila diniatkan zikir, karena seseorang itu tidak mungkin terlepas dari zikir dimanapun dia berada dalam kondisi apapun keberadaannya. Maka berdasarkan itu diperbolehkan
bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran, ya, dengan catatan niatnya adalah zikir. Jadi yang dia baca itu bukan Al-Quran yang sesungguhnya, tapi dia meniatkan untuk zikir. Kemudian juga alasannya apabila dia seorang hafiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kalau dia tidak menghafal Al-Quran, maka hafalan-hafalannya akan terlupa. Nah, dengan alasan-alasan tersebut diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Nah, kalau ditanya kita harus memilih pendapat yang mana? Tadi kami menyebutkan ada beberapa pendapat. Tentu dalam masalah memegang Al-Quran fisik itu mengikuti pendapat jumhur ulama, yaitu tidak diperbolehkan atau diharamkan memegang Al-Quran. Sedangkan masalah membaca Al-Quran, sebaiknya kita mengikuti pendapat yang pertengahan, yaitu membaca Al-Quran dengan niat zikir, atau diperbolehkan membaca Al-Quran bagi mereka yang menghafal Al-Quran, ya. Tapi dalam beberapa kondisi, kalau dia bukan penghafal Al-Quran, ya, juga diperbolehkan dengan catatan meniatkannya sebagai zikir. Mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.